Halo semuanya, gimana kabar kalian penonton setia? Balik lagi sama gue Apung di Halo Movie. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas salah satu film yang bikin kaki keringetan, merinding, dan deg-degan. Bayangin alurnya aja sudah bikin ketakutan luar biasa. Gimana enggak? 75% populasi manusia di bumi telah lenyap. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Greenland Migration. Film merupakan kelanjutan dari film sebelumnya, Greenland 2020. Kita akan melihat apa yang harus dilakukan manusia setelah 5 tahun jatuhnya komet raksasa ke bumi. Kondisi bumi sekarang sangat mencekam karena setiap hari terjadi badai yang berubah-ubah secara mendadak dan menyebabkan radiasi yang sangat berbahaya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan John yang keluar dari bunker untuk mengecek kondisi di luar. Di sana ia melihat retakan gunung Merapi yang menyebabkan aliran lahar semakin mendekat. Bahkan jaraknya sudah tidak jauh dari bunker mereka. Selanjutnya John pergi ke sebuah kapal untuk mencari persediaan. Di dalam kapal tersebut ia menemukan kru kapal yang sudah menjadi mayit. Namun di tengah situasi itu ia menemukan sekuntung bunga, sesuatu yang tidak pernah ia lihat selama 5 tahun terakhir. Tak lama kemudian rekannya segera memberitahu John untuk secepatnya kembali karena badai besar sudah mendekat. Beruntung ia masih sempat menyelamatkan diri tepat waktu. Open the east tunnel. This one's coming in fast. Kemudian Allison dan anggota tim lainnya membahas sebuah rumor tentang kawah bernama Clark Crater di wilayah jauh di Prancis. Kabarnya tempat itu memiliki udara segar dan layak ditinggali. Meskipun ada laporan bahwa di sana sedang terjadi perang antar manusia, mereka akhirnya sepakat dan memutuskan untuk melakukan perjalanan pindah ke sana bersama-sama. Insurgency, civil war. France. How exactly are we going to get there? Setelah itu, John berkonsultasi dengan salah satu dokter. Sang dokter mengatakan bahwa penyakit John mulai parah akibat paparan radiasi yang terus-menerus. Twice as many therapists selected as there were surgeons. Selanjutnya, John menemui istrinya Allison untuk memberikan bunga yang ia temukan di kapal tadi. Tiba-tiba, John merasakan gejala radiasi yang semakin memburuk. Meski begitu, ia memilih untuk tetap merahasiakan kondisinya dari istrinya. Keesokan harinya John menyadari adanya retakan besar di struktur bunker. Tiba-tiba gempa bumi dahsyat mengguncang. Meskipun gempa sudah sering terjadi sebelumnya, kali ini guncangannya benar-benar menghancurkan bunker tempat mereka berlindung. John segera bergerak cepat mencari istri dan anaknya Nathan. Beruntung mereka berdua masih selamat. John langsung menyuruh mereka mengemasi barang-barang untuk segera keluar dari bunker tersebut secepat mungkin. Let's get pack our bags. Food, clothes, everything we got. Go, go! Setelah berhasil keluar, mereka melihat puluhan orang berlari panik menuju skoci di pinggir pantai. Beruntung keluarga John berhasil naik ke salah satu skoci. Go! Sementara banyak orang lain tidak seberuntung mereka. Tiba-tiba muncul tsunami raksasa setinggi Gunung Renjani yang menyapu bersih orang-orang yang tertinggal di pantai. Di sisi lain, John dan keluarganya yang sudah berada di dalam skoci berhasil bertahan dan selamat dari terjangan ombak tersebut. Setelah itu mereka sempat bingung harus pergi kemana. John kemudian menyarankan agar mereka menuju wilayah daratan London, Inggris. Mereka semua akhirnya setuju meskipun perjalanan tersebut diperkirakan akan memakan waktu selama 1 minggu lebih. Keesokan harinya mesin skoci mereka tiba-tiba mati. Beruntung John berhasil memperbaikinya sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan. Namun masalah kembali muncul keesokan harinya. Skoci mereka berhenti lagi. Kali ini bukan karena kerusakan mesin, melainkan karena bahan bakar mereka sudah habis total. Sementara mereka masih berada di tengah laut. Parahnya sisa makanan yang mereka miliki cukup hanya untuk 2 hari saja. Kini mereka hanya bisa pasrah mengandalkan arus laut. Hari berikutnya skoci mereka akhirnya terdampar di daratan Inggris, tepatnya di Liverpool. Mereka merasa sangat beruntung bisa sampai di sana. Di lokasi tersebut mereka melihat banyak orang berusaha memaksa masuk ke salah satu bunker. Namun hanya mereka yang memiliki rencana pengenalan resmi yang diizinkan masuk. Salah satu teman mereka yang bernama Adam mencoba memaksa masuk, tetapi pihak keamanan tidak segan-segan langsung menembakinya. Tiba-tiba alarm peringatan berbunyi nyaring, menandakan bahwa badai beracun sudah sangat dekat dengan posisi mereka.
John kemudian mendatangi salah satu pengendara untuk meminta bantuan agar diantarkan ke London. Karena tidak memiliki uang, pengendara itu meminta jam tangan dan aksesoris lainnya sebagai imbalan. Beruntung mereka berhasil berangkat dan menghindari badai radiasi yang mematikan tersebut. Selanjutnya perjalanan pun dilanjutkan bersama seorang dokter bernama Dr. Ami. Dokter tersebut sangat percaya bahwa kawah yang mereka tuju memiliki udara segar. Ia berkeyakinan bahwa setelah jatuhnya meteor biasanya akan muncul sebuah siklus kehidupan baru di titik tertentu. Kenapa Bang Apung bertanya dengan halus? Karena terbentuknya kawah ini mulai saat komet raksasa melaju dengan kecepatan sangat tinggi lalu menghantam permukaan bumi, menciptakan ledakan ekstrem yang melepaskan energi luar biasa, menghancurkan wilayah sekitarnya dan membuat kerak bumi retak serta runtuh ke dalam hingga tanah amblas dan membentuk kawah raksasa dengan dinding batu yang menjulang tinggi. Namun setelah bencana utama berlalu, bagian dalam kawah justru menjadi zona yang lebih terlindungi dari abu, radiasi, badai atmosfer, memungkinkan udara perlahan menstabil, air bersih terkumpul dari hujan dan mata air bawah tanah, serta sisa-sisa kehidupan seperti tumbuhan kembali tumbuh dan bertahan. Life came back. Not just came back, it flourished. Kemudian setelah beristirahat sejenak, John berkenalan dengan pengendara yang menolong mereka yang ternyata bernama Abi. John kemudian membahas soal kawah di Prancis tersebut. Namun Abi justru memberikan peringatan keras. Abi mengatakan bahwa situasi di sana jauh lebih berbahaya daripada di sini. Bahkan ia menganggap cerita tentang kawah itu hanyalah omong kosong belaka. Where you from, Obi? Nigeria. France is more dangerous than here. Setelah itu, tiba-tiba ribuan komet jatuh menghujani area di sekitar mereka. Mereka pun terpaksa berpegangan erat dengan pepohonan agar tidak terhempas oleh gelombang ledakan. Naas, Abi yang mencoba menyelamatkan mobilnya justru menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Setelah kejadian yang mengerikan itu, mereka yang tersisa berempat tetap melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai ke London. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita tua bernama Meg. Di tempat Meg, mereka beristirahat sejenak dan merasakan kembali suasana dunia yang normal, seolah tidak pernah terjadi bencana komet. Namun saat malamnya tiba, kondisi John menurun drastis. Ia mengalami batuk parah hingga mengeluarkan darah. Allison yang melihat hal itu sangat terkejut. Akhirnya John jujur bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Mungkin hanya tersisa beberapa bulan saja karena radiasi yang sudah merusak tubuhnya. John merasa pengobatan sudah terlambat. Meski begitu, ia tetap berjanji akan membawa Allison dan Nathan sampai ke kawah tujuan mereka. It's not fixable. We have to get Nathan to the crater. Keesokan harinya mereka meninggalkan London. Namun di tengah perjalanan mereka diserang dan ditembak oleh orang tak dikenal. John berusaha keras melindungi keluarganya, tetapi sayang Dr. Ami harus tewas dalam kejadian tersebut. Selanjutnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Selat Inggris. Ternyata selat tersebut kini sudah mengering dan berubah menjadi daratan luas. Hal ini membuat mereka bisa menyeberang dengan lebih mudah dan cepat menuju daratan Prancis. So good. Well, at least we don't have to take a boat. Selanjutnya mereka terpaksa meninggalkan mobil dan harus melewati jurang yang sangat dalam. Nathan sempat merasa takut, namun John berusaha meyakinkannya. Mereka kemudian mencoba melewati jembatan gantung yang hanya terbuat dari beberapa utas tali. Ketegangan memuncak saat tali tersebut hampir putus dan membuat mereka nyaris terjatuh. Namun untungnya mereka berhasil melewatinya. Tak berhenti di situ, mereka harus merangkak melewati jembatan yang terbuat dari tangga besi. Tiba-tiba lempengan besi itu ambruk, beberapa orang jatuh ke jurang dan Nathan pun hampir ikut terjatuh. Namun lagi-lagi beruntung mereka masih bisa menyelamatkan diri mereka. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya melewati kawah yang sangat besar, bekas hantaman serpihan komet Clark. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Daniel. Who are you? Saat Allison mengatakan bahwa tujuan mereka adalah ke kawah Clark, Daniel langsung mengajak mereka ke tempat tinggalnya. Daniel kemudian memperkenalkan anaknya Camilla dan istrinya Julia yang ternyata mengalami kelumpuhan. And my daughter Camille. Je vous présente ma femme Julia. Sambil makan bersama, Daniel menceritakan bahwa saat ini sedang terjadi konflik hebat di dekat kawah tersebut karena orang-orang saling berebut sumber daya yang tersisa. That region is too dangerous. It is impossible to get through.
Keesokan harinya, Daniel menunjukkan rute tercepat menuju kawah dan memperingatkan wilayah yang berbahaya yang harus mereka hindari. Daniel berpesan jika John sudah sampai di wilayah Valence, ia harus segera menemui temannya yang merupakan seorang tentara bernama Junet untuk mendapatkan bantuan. You will ask for Commander Genet. Genet. He can get you through. Kemudian Daniel memohon kepada John agar bersedia membawa anaknya Camilla pergi dari sana. Daniel sangat percaya John karena ia yakin John adalah orang yang baik dan mampu melindungi anaknya. We'll get her there. I beg of you, John, take Camille with you. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Namun secara tiba-tiba, beberapa batelon tentara mendekati posisi mereka. Salah satu tentara kemudian menghampiri mereka. Camilla pun menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah menuju ke kawah dan menyebut bahwa mereka adalah teman dari Komandan Junet. Mendengar hal itu, tentara tersebut mengaku mereka dari batalion yang sama. Contactez le commandant Genet. You know you're gonna have to go through a war zone to get there. Tentara itu kemudian mencoba membantu mereka melewati wilayah yang sedang dilanda peperangan hebat. Ledakan terus menyebar dan situasi benar-benar sangat berbahaya bagi warga sipil. Let's go, let's go, let's go. Selanjutnya, sesampainya di kamp batalion, John segera mencari komandan bernama Junet sambil menunjukkan foto yang ia bawa. Namun hati mereka hancur saat tentara tersebut menunjukkan bahwa komandan Junet sebenarnya sudah meninggal dunia beberapa hari lalu. Commandant Genet. Tentara itu kemudian mengatakan bahwa dengan berat hati ia tidak bisa membantu John. Mendengar hal itu, John kemudian memohon dengan sangat, menjelaskan bahwa kehidupannya tidak akan lama lagi karena ia sedang sekarat. Tujuan terakhirnya hanyalah membawa istri dan anaknya ke tempat yang aman. I'm dying. Don't hurt anybody. What we want to do is get to the crater. Mendengar pengakuan jujur itu, hati sang tentara luluh dan akhirnya mengizinkan mereka naik ke bus yang mengarah langsung ke kawah tersebut. Bringing people to the crater. Thank you. Bonne chance. Namun di tengah perjalanan, bus mereka tiba-tiba ditembak oleh sekelompok pemberontak yang mencoba merampas kendaraan tersebut. Dengan sisa-sisa kekuatannya, John terpaksa melawan mereka dan ia pun terluka. Meski sudah terluka parah, John tetap mendesak agar mereka terus melanjutkan perjalanan secepat mungkin karena ia takut akan ada lebih banyak pemberontak yang menyerang. We gotta go. There might be more of them. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kendaraan mereka tidak sanggup lagi mendaki. Mereka pun terpaksa berjalan kaki melewati bukit terakhir. Di balik bukit itu, mereka terpana melihat pemandangan kawah yang tampak seperti surga di tengah dunia yang hancur. Think of the world you could build here. Itulah impact Carter Clark dan kawah itu benar-benar nyata dengan udara segar serta kehidupan di dalamnya. Setelah berhasil membawa anak dan istrinya ke tempat yang aman, John tidak lagi mampu menahan rasa sakit dari luka tembak dan radiasi di tubuhnya. Beberapa menit setelah sampai tujuan, John pun mengembuskan napas terakhirnya. John? John? Film pun ditutup dengan kata-kata mutiara terakhir dari John. Dan film pun tamat. Tomorrow belongs to you, to all of you. Safe journey on. Mimin sedih banget kenapa karakter utamanya harus mati. Karena emosi yang luar biasa ini, Mimin kasih rating 9/10 untuk film ini. Meskipun tidak terlalu banyak adegan menegangkan seperti film Greenland 2020, film ini mengajarkan kita bahwa terkadang yang lebih berbahaya daripada bencana alam adalah manusia itu sendiri. Namun di tengah dunia yang hancur, ternyata masih ada orang-orang baik. Jadilah seperti John yang rela mempertaruhkan nyawanya demi masa depan keluarga yang lebih baik. Oke, sekian Alucita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.